Pembelajaran Agenda 3 berisikan Whole of Government, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik. Ketiga aspek tersebut merupakan dasar dari kedudukan dan peran ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu pendekatan whole of government? Yang pertama, adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, adanya ego sektoral, fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir, adanya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik. Whole of government itu penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama, sehingga sikap, perilaku, nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar sehingga mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Karakteristik inti dari whole of government: kolaborasi, kebersamaan, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah. Kategori hubungan antar lembaga dalam WOG dibagi menjadi 3 kategori, yaitu koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Untuk koordinasi terdiri dari penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi. Yang kedua, dialog adalah pertukaran informasi. Dan yang ketiga, joint planning adalah perencanaan bersama kerjasama sementara. Lalu untuk kategori yang kedua, integrasi, terdiri dari yang pertama, joint working adalah kolaborasi sementara. Yang kedua, joint venture adalah perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Lalu untuk yang ketiga, satelit adalah entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Lalu untuk yang ketiga, kedekatan dan pelibatan, terdiri dari yang pertama, aliansi strategis adalah perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang kedua, union adalah unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Dan yang ketiga, merger adalah penggabungan ke dalam struktur baru. Tantangan praktek WOG. Yang pertama, SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan, mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kategori WOG dalam pelayanan publik berupa: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua, pelayanan barang, yang ketiga, pelayanan jasa, dan yang keempat, pelayanan regulatif. Kesimpulan dari materi Whole of Government adalah untuk memberikan fondasi dan nilai fundamental kepada ASN mengenai pentingnya merumuskan tujuan bersama, menyiapkan upaya-upaya bersama, yaitu kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan umum serta perekat kebangsaan yang kuat. Peran dan keberadaan aparatur sipil negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN adalah
sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas dari ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Konsep merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang apapun. Kedudukan sistem merit yang pertama bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN itu sendiri menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelayanan publik. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberi pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etika pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, didefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat atau daerah di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Klasifikasi atau jenis-jenis pelayanan publik. Yang pertama, adanya pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran atau bantuan terkait pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang keempat, mengadakan komunikasi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Harapan untuk seluruh kementerian dan lembaga. Cara yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas penegakan disiplin, peningkatan perilaku pelayanan, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Yang kedua, memperbaiki sistem dan aturan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyempurnaan standar pelayanan, sistem manajemen kinerja, debirokratisasi penegakan hukum, dan aturan deregulasi. Dan yang terakhir, dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus yang ada di kementerian atau lembaga tersebut. Kesimpulan setelah mempelajari agenda 3 mata pelatihan Whole of Government, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ASN harus mengetahui benar peran, kedudukan, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Yang kedua, penerapan penyelenggaraan Whole of Government, Manajemen ASN, serta pelayanan publik adalah kata kunci dasar nilai-nilai menjadi ASN yang profesional.